Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Husanillah mu'alif hadal kitab Said Muhammad Ibnu Alwi Al-Maliki. Husanillah ba'ana wa umatina wa jatina wa jatina wa syaihina. Husanillah ma'adina al-asqiya malang asatidhim wa talamidhim wa ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 18. Wa min husni isratil marati, lan iku termasuk pergaulan yang baik dari seorang istri li zauji maring suami ala tashku utayen to tidak mengadu sapa zaujah mar'ah zaujaha ing suaminya mar'ah atau menyampaikan ma ing barang tata alamu yang membuat sakit sapa mar'ah minhu saking zaud awya ta'adha atau membuat sakit bi kelawan ma fil majalisi ing dalam majelis bainan nisa'i dalam antarane perempuan. Etika seorang istri, saya kira bukan hanya istri tapi juga suami. Satu, tidak menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang suaminya di majelis atau di tempat lain. Kalau misalnya Anda jadi istri, salah satu etika istri adalah tidak boleh ngerasani suaminya sendiri di perkumpulan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu apa namanya? Enak toh? Ibu-ibu sosialita ya? Mak-mak sosialita ngumpul kemudian podo cerita eleke suaminya. Itu tidak etis. Tidak etis menceritakan kejelekan suami kita di hadapan teman-teman kita. Begitu juga kalau Anda yang di rumah yang jadi suami, tidak etis menceritakan keburukan istri di tempat kerja kita. Di tempat kerja kita, kelompoknya suami, geng suami, kemudian yang dibahas eleke istrinya. Masya Allah Kang, ibu bojoku itu mari subuh turu, aku berangkat ke kantor lurung kasih sarapan. Enggak etis banget. Atau kalau Anda jadi istri, pertemuan ibu-ibu sosialita kemudian cerita tentang kejelekan suami. Prinsipnya adalah seorang istri, seorang suami tidak etis untuk menceritakan kekurangan pasangan kita masing-masing. Kita hanya boleh menceritakan kekurangan pasangan di dalam konteks untuk mencari solusi kalau ada masalah. Dan itu hanya kepada orang yang kita percaya bahwa dia akan bisa membantu kita. Tidak kemudian kepada semua orang. Apa mana cerita ning sosial media sangat tidak pantas. Hendaknya tidak begitu. Apakah kita jadi istri atau suami? Kita itu nikah dengan dia karena kan Anda saling percaya toh. Anda memilih dia jadi suami itu karena Anda percaya dengan dia. Nah, kalau kemudian Anda ngerasani dia, menjelekkan dia, itu kan artinya Anda sudah tidak percaya pada dia, suami kita. Loh, kalau kita sudah nggak percaya pada suami kita, kok kita masih nikah dengan dia? Menjadi aneh banget. Sehingga sama seperti yang pernah Ustaz sampaikan itu, kalau dulu kita belajar Ghazali itu dikatakan, kalau kita mendapatkan masalah, maka hendaknya kita tidak cerita pada semua orang. Enak masalah apa lah dalam kehidupan, maka Anda hanya boleh cerita kepada orang yang kita percaya bisa bantu. Mungkin orang tua kita yang atau orang lain, atau kalau bisa Anda bisa curhat pada Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari. Ketika malam nangislah kepada Allah, sampaikan apapun keluhan kita. Kalau nggak iso, boleh curhat pada orang, tapi orang yang kita percaya bisa bantu. Jadi bukan kok ngomong neng Facebookan, neng sosial media,
tentang problem kita. Enggak. Kita enggak etis. Seorang istri tidak etis ngerasani suaminya, seorang suami enggak etis ngerasani istrinya. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ini ada hadis yang clear. Ini sedunia ingsun, kata Nabi, iku laub ridu. Tidak suka sapa ingsun almar'ata ing seorang istri tahruju kang keluar sapa mar'ah min baitiha saking rumahnya mar'ah tajuru halih memanjangkan dilaha ing pakaiane mar'ah. Kata Nabi, saya sangat tidak suka ada seorang istri keluar rumah dengan pakaian mewah tapi tashku kemudian mengadukan sapa mar'ah zaujaha ing suaminya mar'ah. Kata Nabi, Nabi sangat tidak menyukai ada seorang istri pakaiannya kayak orang bagus banget, kayak orang yang terdidik, pakaiannya kayak orang bangsawan, tapi perilakunya sangat tidak etis karena ngerasani suaminya di kumpulan ibu-ibu. Dan itu tidak jarang terjadi, paling nggak di sinetron. Saya nggak tahu di kehidupan, tetapi di banyak sinetron kan muncul. Pakaiannya mewah banget kayak seorang pejabat, pakaiannya mewah banget kayak orang akademisi, artinya orang yang terdidik, tapi perilakunya sama sekali tidak mendidik. Pakaiannya rapi, pakaiannya bagus kayak orang bangsawan, tapi apa yang terjadi, kata Nabi, mereka justru kemudian ngerasani suaminya masing-masing di majelis para ibu-ibu atau kaum perempuan. Itu sangat tidak etis. Kalau Nabi mengatakan ini laub ridul mar'ah, orang yang seperti ini sangat tidak disukai oleh Nabi. Saya kira bukan hanya istri ya, juga suami, metu, dasian, jasan, ternyata yang kantor ngerasain istrinya. Enggak, itu enggak etis. Enggak boleh seorang istri, seorang suami kemudian ngerasani istrinya. Karena bagaimanapun istri yang kita rasani itu adalah teman hidup kita. Kalau memang ada sesuatu yang enggak pas, ya dibicarakan berdua, kemudian tidak dirasani di kantor. Yang istrinya enggak sadar, atau mungkin malah istrinya enggak tahu kalau suaminya tidak suka. Karena itu biasakan terbuka kepada pasangan kita. Orang yang paling kita percaya dalam hidup ini, salah satunya kan pasangan kita, suami kita dan istri kita. Karena itulah kenapa kemudian kita menikah dengan dia, karena kepercayaan. Karena itu kalau ada sesuatu, maka dibicarakan. Sama dengan Anda, saya sering menyampaikan begini, sehebat apapun kita mencintai suami kita, atau sedekat apapun suami kita mencintai kita, tidak semua perasaan kita bisa difahami oleh dia. Jadi jangan mikir, dia kan cinta sama saya, masa kok nggak ngerti perasaanku? Enggak. Karena itu kalau ada sesuatu sampaikan. Yang sering problemnya itu kan istri itu mendam perasaan. Curiga atau istri suaminya diomongi oleh orang, Mbak, Mas, tadi saya lihat bojone sampean metu karo sapa ya? Iku wis gak ditanya, langsung gawe image sendiri. 1. Nanti besok ada informasi yang mirip 2. Akhirnya kan numpuk jadi masalah. Tapi nggak pernah mengkonfirmasi. Problemnya kan itu toh, sama dengan istri. Ya Allah Mbak, aku mau ketemu sapa koyo masih sampean. Koyo makan bareng karo kudungan abang iki Mbak. Padahal kan nggak jelas. Itu juga pojok koyok bojone sampean. Padahal belum tentu sama toh. Wong sing ndelok gak patek ketok. Tapi kita wis begitu dapat informasi langsung ngungkal lading, nyiapkan amunisi, awas pokoknya nggak datang, langsung bojone dilabrak. Loh, padahal kan kita belum nanya. Ini problemnya, sering kita itu kemudian tanpa konfirmasi memendam sesuatu. Itu yang nggak benar. Itulah perlu keterbukaan antara suami dan istri, sehingga jangan ada dusta di antara kita. Jangan kemudian neng buri ngerasani, neng ngarep gak wani ngomong. Wamima itu 1, perilaku suami istri tidak boleh menjelekkan pasangan masing-masing di depan orang lain. Kalau ada yang tidak sepakat, silakan dibicarakan berdua. Yang kedua, wamima
Lan setengah bareng itu yang yusaidu ala husnil isroti yang atase pergaulan yang baik antuti utayen taat sopo istri ing suami. Salah satu etika seorang istri, kalau yang tadi kayaknya tidak hanya istri tapi juga suami. Nah, kalau yang ini lebih pada seorang istri. Salah satu etika dalam rumah tangga adalah bahwa seorang istri harus taat pada suami. Fikul 5 yang dalam segala sesuatu yakmuru kang perintah sapa suami bi iklan ma. Apapun yang diajak, apapun yang diminta oleh suami, hendaknya istri bisa melakukannya dengan baik. Kenapa? Karena persoalannya kan di dalam kehidupan itu perlu ada pemimpin. Itu kan masih ingat ada hadis, setiap ada 2 orang yang berjalan bersama, salah satunya hendaknya dia jadi pemimpin yang kemudian bisa menentukan kemana kita harus memastikan keputusan. Apalagi dalam keluarga. Secara sosiologis kemudian suami ditempatkan untuk memimpin keluarganya. Karena itulah maka hendaknya istri mengikuti apa yang diputuskan oleh suaminya. Dengan catatan malam yakun selagine ora ono opo yakmuruhu iku maksiat lillahi ta'ala. Selama perintah dan ajakan suami itu tidak untuk maksiat, maka istri hendaknya mengikuti perintah suami. Catatannya hanya tidak maksiat saja. Yang penting bukan persoalan haram, hendaknya bisa diikuti. Idza ta'ata krana tidak ada ketaatan li makhlukin maring makhluk fi maksiatil khaliq. Ing dalem maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh kita itu mengikuti makhluk yang diajak untuk maksiat. Apapun, walaupun itu suami kita, kalau ngejak maksiat berarti nggak benar. Jangankan suami. Orang tua sendiri, kalau dia ngejak maksiat, kita juga nggak wajib taat. Padahal orang tua itu kan, dalam Al-Quran, kalau Allah menyebut walid, orang tua, itu biasanya mesti digandengkan dengan Allah. Kita disuruh anishkurli wali walidai, syukurlah kepadaku dan kepada orang tua. Jadi posisi orang tua itu luar biasa. Mesti disambung dengan Allah Ta'ala. Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh taat kepada orang tua kalau orang tua itu maksiat. Begitu juga kalau Anda jadi istri. Karena itulah, Anda sebagai istri juga harus paham. Kira-kira ini ajaannya suami ini bener nggak? Ya Allah, Dek, kita harus nikah. Berapa lama kok nggak suge-suge? Di sebelah itu ada informasi, bisa kita beli jin yang bisa bantu. Tuku jin, IBN apa? Tuyul, blorong. Ada toh filmnya? Ngingu blorong, ngingu tuyul untuk biar cepat kaya. Lah saki apa? Atau main. Sekarang apa itu? Judi online. Daripada susah gak sugih-sugih ngingu tuyul gampang. Kan cepat kaya. Istri harus tahu. Karena itulah istri harus pintar. Oh, suaminya nggak bener, berarti nggak boleh. Innama ta'atu angin pestina utai ketaatan iku fil ma'rufi dalam sesuatu yang baik. Iku kedua, satu, tidak boleh saling menyampaikan keburukan pasangan. Yang kedua, istri harus taat pada suami. Yang ketiga, wa min taati bukan. Wa min taati lan iku setengah saking bentuk ketaatan. Alla tunazi'ahu yang to ora berani, ora mengadu, ora melawan sapa istri ing suami arroya ing pendapat. Maksudnya salah satu bentuk istri itu taat pada suami, istri itu tidak akan membantah atau mendebat suaminya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh diskusi loh ya. Tapi kalau melihat istrinya suaminya nggak bener ya didiskusikan, tetapi dengan cara yang baik. Bukan, pokoknya aku nggak setuju mas, melaku dewi-dewi sama kesana aku kesini. Enggak loh, ini suami istri atau bukan toh? Sitoke mlaku rono. Wis gini aja wis. Itu keputusanmu, sama terserah. Ini saya nggak mau. Itu juga nggak benar. Salah satu bentuk ketaatan istri adalah kepada suami
alla tunazi'ahu, tidak akan mendebat suami. Walau kanat senajan ono sapa mar'ah ikut takidu, punya keyakinan sapa mar'ah anas sawab, sak bener, artinya yang kemungkinan yang benar iku hijani piha ing dalam pendapatnya dia, walaupun istri yakin bener bahwa pendapatnya itu benar, pendapatnya suami itu salah, tapi hendaknya tidak dilakukan debat secara frontal. Mungkin perlu dibicarakan. Suaminya ngotot, nggih pun, mboten napa-napa. Nanti sambil jalan besok digelediki. Lah misale kan gitu toh. Istri kan bisa toh. Akhirnya kan suami itu mikir juga. Ya juga. Akhirnya kan bisa dibicarakan. Anda kan ahli padha karo ngenyang nawar barang itulah. Terus gak entuk, Mbak. Tapi kan klinik akhirnya ketawar juga. Biasanya ibu-ibu kan pinter. Yang perempuan kan pinter nawar barang. Ya kayak sepertilah komunikasi dengan suami. Tidak frontal. Kalau ada suami salah atau Anda punya pendapat yang lebih benar, tidak kemudian karena kita sudah saya yang benar sama itu salah. Enggak begitu. Tapi dikomunikasikan dengan baik. Malam yakun fil amri, selama ora ono apa ma fil amri dalam perkara iku mahdzurun syar'i, sesuatu yang bahaya, sesuatu yang enggak baik syar'i yang bangsa syariat. Artinya kita diajarkan selama persoalannya itu bukan sesuatu yang prinsip, maka tidak ada salahnya seorang istri itu ngalah selama tidak prinsip. Kita akan diajarkan kalau kita dulu ngaji di Ghazali, agama itu ada yang asal, ada yang fare. Jadi ajaran Islam itu ada yang pokok, ada yang fare. Persoalan yang pokok kita akan satu, tapi yang fare, yang varian kita bisa berbeda pendapat. Jadi hubungan kita dengan suami kita juga begitu. Anda sebagai istri, walaupun Anda benar, tapi selama itu bukan sesuatu yang prinsip, sekarang parpelah nyenengno suami. Kalau memang nggak bisa, ditawar dengan lebih baik, dibicarakan dengan lembut, tidak frontal. Tapi kalau di sini dikatakan selama itu bukan persoalan yang prinsip secara syariat, maka hendaknya tidak ada salahnya istri mengalah untuk ngasih kesempatan suami menyampaikan gagasannya. Wa taslimuha, lan oleh menyerahkan mar'ah li ra'yihi maring pendapatnya suami. Fil umuri dalam perkara al-adiyati yang biasaan huwairul asami. Begini, wa taslimuha utawi oleh menyerahkan istri li ra'yihi maring pendapatnya suami fil umuri adiyah huwairul asami, selain sesuatu yang dosa iku khairun, lebih baik. Selama persoalan itu bukan persoalan prinsip syariat, tidak persoalan yang mengandung dosa dan maksiat, maka menyerahkan itu, keputusan itu kepada suami adalah lebih baik. Kayak lagi pacaran anten anyar, biasanya kan perempuan atau istri lebih cenderung Ustaz, pokoknya sampean kemana saja lah saya ikut, gitu kan. Wis dua anak beberapa madenteng sendiri-sendiri. Dulu kelihatan apa, sekarang kelihatan apa. Lah yang anten anyar begitu melaku bareng kepleset apa pisang, apa namanya, kulit pisang, yang dimarahi yang buang kulit pisang, ancane yang kurang ajar, acik nganten anyar. Tapi begitu sudah nganten gak anyar, istrinya kepleset, bukan yang buang pisang yang dimarahi, istri matanya gak delok. Gitu kan. Kok beda. Nah dulu yang dimarahi orang lain, sekarang istrinya yang dimarahi. Mestinya kan nggak begitu. Jadi prinsipnya yang penting bukan prinsip syariat dan tidak mengandung dosa, biarin. Wa kasirama, lan betapa banyak yang sau muncul anil musyadati saking sesuatu yang menyulitkan fi ra'yi dalam pendapat, munaziatun yang bisa membuat melepaskan ikatan ini atau pertengkaran, wa masyakilun lan memunculkan persoalan, wa dirobun
lan memberikan pemaksaan fil hayatil ailati dalam kehidupan rumah tangga. Qad yufdi ila halil, bahkan sampai menetapkan ila hili uqdatin nikahi, sampai lepasnya akad nikah. Wa iyadu billah. Kadang kita diingatkan, tidak jarang muncul problem suami istri itu karena adu pendapat. Istrinya ngeyel, suaminya ngotot. Karena tidak bisa didamaikan, tidak jarang juga toh akhirnya membuat hubungan keluarga itu menjadi firaq, menjadi cerai. Karena podo ngotote. Yang sering terjadi kan suami ngotot dampingi ibu istrinya ngotot dampingi ibu dewe. Lagi nikah apa enggak toh? Suaminya neng kono, istri neng kono. Akhirnya bukan hanya malam mingguan, akhirnya apa? Malam bulanan. Ketemunya saulan pisan. Padahal kan an-nikahu, kalau masih ingat ngaji Fathul Qorib, an-nikahu al-jam'u, nikah itu kumpul. Kalau gak kumpul kan gak nikah, adu-aduan. Sering terjadi begitu, adu pendapat, percekcokan pendapat, itu yang kemudian melahirkan problem di rumah tangga, yang tidak jarang kemudian melahirkan firaq, perceraian. Karena itulah kalau Anda nanti nikah, kemudian masing-masing punya gagasan, maka hendaknya dibicarakan dengan baik. Nggak perlu ngotot. Kalaupun kemudian dikompromikan nggak bisa, Anda bisa berpikir, ini kita prinsip apa bukan? Kalau nggak terlalu prinsip, ya udah ikuti aja. Kita ngalah, kemudian demi keutuhan rumah tangga juga, toh. Daripada nanti ribet. Selama itu bukan prinsip syariat dan bukan yang mengandung dosa. Tapi kalau sudah dosa, memang nggak ada tawaran lagi. Itu memang nggak benar. Tapi selama itu bukan sesuatu yang dosa dan sesuatu yang prinsip, silahkan aja. Kalau memang bisa dibicarakan itu bagus, tapi kalau tidak bicarakan, maka ngasih kesempatan kepada suami untuk menentukan itu tidak ada salahnya. Innal mar'ata, saat temene seorang suami, seorang istri, al-akilata yang cerdas, iku ketawasalu, menyampaikan ila ayas tajiba, untuk memenuhi lah maring miliknya mar'ah, zaujaha ing suaminya mar'ah. Kata Said Maliki, perempuan yang pinter itu tahu kapan dia harus mengalah dan kapan dia harus mempertahankan prinsipnya. Kalau sesuatu itu nggak begitu prinsip, dia akan dengan sangat senang hati untuk mengalah. Orang yang pinter akan tahu itu. Wayak malu, lan akan ngelakoni sopo mar'ah biro'iha, gini, wayak malu lan ngelakoni sopo zaud biro'iha kelan pendapati istri idha torohat, nalikane iso ngurangi al-inata ing pertentangan, wasairu lutfin warifkin, dan akan menjalankannya dengan lutfin warifkin, dengan pelan. Maksudnya istri yang pintar itu tidak akan problem, dia akan mengikuti pendapat suami sepanjang itu bukan sesuatu yang prinsip, dia akan ikut aja, sehingga keutuhan rumah tangga akan tetap bisa dipertahankan. Waqat warada anin Nabi alaihi salatu wasallam fi taati zauji, ing dalam taate suami yali. Akhraja mengeluarkan sapa akhraja menyampaikan hadis apa Al-Bazar wa Tabarani anna imra'atan, saat temani imra'ah iku qalat. Suatu ketika ada hadis ini, suatu ketika ada seorang perempuan datang ke Nabi. Kemudian perempuan tadi bilang begini, "Ya Rasul, anas dunia ingsun iku rafadatun nisa, wakile para perempuan, ilaika maring tuan." Kata perempuan tadi, Kanjeng Nabi, saya mewakili grup perempuan, saya ingin menyampaikan ini. Sumadzakarat, kemudian menyebutkan sepo imro'ah tadi, maing barang lirajuli, untuk haknya laki-laki, fil jihadi dalam jihad, minal ajri, saking pahala, wal ghanimati lan ghanimah. Sumakolat, kemudian nanya sepo imro'ah, famalana,
Maka fama mongko iku apa lana kedhe komendalika saking bagian ini. Ini sahabat yang hebat. Kaum perempuan dulu begitu. Suatu ketika ada seorang perempuan mewakili grup perempuan ibu-ibu bilang ke Nabi, karena Nabi, kalau laki-laki itu kan enak ya, dia bisa jihad, dia bisa perang, dia bisa sabilillah, sehingga pahalanya banyak. Loh kalau kami perempuan, apa yang bisa kami lakukan? Hebat banget toh. Nah, sekarang, bahasa sekarang gini, Ustaz, itu yang santri laki-laki kan bisa begini. Kalau kami santri perempuan, apa yang bisa kami lakukan? Kayaknya jarang banget ya. Ada mahasiswi kemudian bilang ke ustadznya di kampus, Ustadz ini kan libur, kuliah nggak ada, apa yang bisa kami lakukan untuk menambah ilmu? Katanya jarang banget ya. Jarang bukan nggak ada. Jarang. Karena selama ini juga Ustadz nggak pernah dengar ada yang mahasiswa menantang gitu. Ini liburan Ustadz, apa ada tugas lagi ya? Kok nggak ono ya minta tugas? Saya enek, ini nanti direvisi ya? Saya enek. Padahal itu ngerevisi tugasnya sendiri. Apalagi minta tugas tambahan. Sama dengan kalau nyerahkan tugas, ini nanti tugasnya diselesaikan ya. Pertanyaan pertama, kapan terakhir nyerahkan? Bukan kok, besok boleh nyerahkan enggak, kapan terakhir? Itulah bedanya kita dengan kaum perempuan sahabat. Coba Anda bisa bayangkan ibu-ibu zaman sahabat, ketika suami-suaminya bisa jihad, suami-suaminya bisa mati syahid. Coba ibu-ibu bilang, loh kalau kok enak suami saya bisa jihad, lah kami apa yang bisa kami lakukan? Itu kan luar biasa. Famalana min dalika fakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, abligi, menyampaikan sapa sira ni ingsun min man ing wong lakita yang ketemu sapa sira minan nisa'i. Nabi kemudian jawabannya gini, oke kalau begitu tolong sampaikan kepada perempuan yang lain. Apa gantinya? Ana ta'ataz zauji, sak pentemene mentaati suami, wa tirofan lan memberikan bihaqihi kelan hak suami, iku yak dilu bisa bandingi dalika ing jihad. Jadi kalau suami itu jihad, mati sabilillah, iso perang, yang pahalanya banyak, kata Nabi, istri itu dengan menunggu di rumah taat pada suami, pahalanya podo. Kan enak toh? Suaminya perang ning kono, mengadu nyawa, istrinya main ngomah karo delok TV, pahalanya podo. Misalnya, kan begitu. Tapi artinya ini pentingnya ketaatan seorang istri pada suami, konteksnya begitu. Jadi artinya walaupun istri di rumah itu pahalanya juga besar. Anda jangan pernah berpikir, atau suami biasanya yang ada kesan selama ini bagi sebagian laki-laki atau masyarakat kita menganggap kerja itu kalau di luar rumah, gitu kan? Kalau istri di rumah itu dianggap nggak kerja. Loh, padahal capek itu lebih capek loh daripada yang di kantor. Coba lah kerjanya nggak terhitung like kantor kan jelas. Mulai jam 8, pulang jam 4. Istirahat 1 jam, 12 sampai jam 1. Atau sama dengan bapak-bapak yang tukang. Setengah 8 mulai, nanti istirahat, makan, sholat duhur, nanti pulang setengah 4. Kan jamnya jelas. Coba kalau ibu-ibu dan istri, mulai sebelum subuh udah bangun, sampai nggak ada jamnya. Maghrib urung mari, isya urung mari, apalagi dua anak, 24 jam kerjanya. Tapi tidak dihitung, dianggap kalau nggak keluar rumah itu dianggap nggak kerja. Padahal Anda nyuci, ngepel, itu lebih berat daripada yang lain toh. Karena itu di rumah, karena itulah Nabi mengatakan menghargai istri. Istri walaupun tidak ikut jihad, di rumah dengan menjaga rumah, menjaga anak-anak, taat pada suami, itu ya'dilu dzalika. Itu bandingannya sudah sama dengan para suami yang kerja di luaran sana itu. Tetapi waqalilun,
Kata Nabi, wa qaulan sedikit mingkuna saking sira kabeh sapa man wong yaf'alu. Tapi tidak banyak istri yang mau begitu. Yang maunya tuh saingan sama suaminya. Suaminya keluar rumah, istrinya sibuk. Apa biasanya? Kumpulan ibu-ibu. Wa akhraja lan mengeluarkan ngetokaken hadis juga sapa Ibnu Hibban fi sahihihi an Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an qala lama qadima nalikane datang sapa Mu'ad bin Jabal minasyami saking Damaskus Sam sajada mongko sujud sapa Mu'ad bin Jabal li Nabi maring Kanjeng Nabi. Kata Ibnu Hibban dalam hadisnya, suatu ketika Mu'ad bin Jabal itu pergi ke Damaskus. Pulang dari Damaskus ketemu Nabi itu langsung sujud. Jadi kalau kayak film India, nah, film India menghormati ibunya kan dengan menyentuh kakinya. Ini lebih hebat. Mu'ad bin Jabal ketemu Nabi langsung sujud kepada Nabi. Begitu dia sujud, apa reaksi Nabi? Faqala mongko dawuh sapa Nabi, "Mahada, ngapain kamu? Kenapa harus sujud?" Qala jawab sapa Mu'ad bin Jabal, "Ya Rasul, qadimtu sampai sapa ingsun asama ing Damaskus. Faroaitu mongko ningali sapa ingsun hum ing masyarakat iku ya juduna. Padha sujud li bataraqatihim maring pemimpinnya." Batara itu kan kita masih ada bahasa apa itu? Betoro ya? Kayaknya mungkin bahasa Arab juga asalnya. Enak betoro kolo atau betoro apa lah. Wa asaqafatihim lan para sakof uskup. Mungkin agamanya Nasrani ya, keuskupnya mereka sujud, cara menghormati dia. Saya kira kalau Anda lihat di kelompok yang lain atau agama yang lain ada toh, kalau sowan ke pemimpinnya itu bukan jalan kaki, berangkang, ada begitu, saking menghormatinya kepada pemimpin agamanya. Fa'aratu, apa yang dilihat oleh Mu'ad bin Jabal begitu. Di negara Sam, Damaskus ketika itu, para masyarakat itu begitu menghormati uskupnya, pemimpin agamanya, itu sampai sujud pada mereka. Fa'aratu mongko berkeinginan sapa ingsun an af'ala yen-to berbuat sapa ingsun dalika. Cara itu bika kelantuan. Mu'ad mengatakan, saya itu pengen kayak mereka loh, Kanjeng Nabi. Cara menghormati mereka ke pemimpin agama itu segitu hebatnya. Nah, saya ingin begitu juga. Kok apa jawabannya Nabi? Qala jawab sapa Nabi fala taf'al. Jangan berbuat seperti itu. Nabi nggak mau. Ada sahabatnya sujud ke Nabi, Nabi nggak mau. Fa ini mongko sedene ingsun iku lau amartu, lamun perintah sapa ingsun syai'an ing sesuatu ayat juda ing sujud sapa seseorang li syai'in maring sesuatu la amartu mongko yang perintah sapa ingsun al mar'ata ing seorang istri antah juda ing sujud li zaujiha untuk suaminya. Kata Nabi, jangan pernah sujud seperti itu kepadaku. Andekan. Tapi nyatanya Nabi tidak memerintahkan. Andekan seseorang itu boleh sujud, maka yang pertama yang saya perintahkan untuk sujud adalah istri kepada suaminya. Andekan, tetapi tidak begitu. Nabi kan lau amartu, andekan boleh sujud, tapi kan artinya istri tidak harus seperti itu, tetapi dalam konteks ini menunjukkan betapa seorang istri harus menghargai suami. Nah, konteksnya begitu. Waladzi nafsi biyadihi la yu'addi, tidak akan memenuhi sapa almaratu seorang istri haqqa rabbiha ing hake pangerane mar'ah hatta tu'addiya sehingga memenuhi sapa mar'ah haqqa zaujiha ing hak suaminya mar'ah. Kata Nabi begini, seorang istri itu tidak dianggap telah memenuhi perintah agama sebelum dia memenuhi kewajibannya terhadap suaminya. Sehingga melayani suami, taat kepada suami, itu bagian dari perintah agama kita. Saya kira semua agama begitu ya.
di agama tertentu bahkan sampai ada toh sebuah statement seorang istri itu tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali kematian. Jadi begitu masuk nikah maka dia tidak akan keluar meninggalkan rumah itu kecuali mati. Bahkan nanti kalau suaminya mati kemudian suaminya dibakar, istrinya akan ikut membakar diri bersama suaminya sebagai tanda ketaatan kepada suami. Di agama tertentu atau di masyarakat tertentu kan ada. Dulu masih ada, sekarang dilarang kalau di Indonesia. Itu nggak benar, atau nggak boleh secara ini. Tapi ada seperti itu. Di Islam tidak harus begitu, tetapi dikatakan bahwa taat kepada suami itu bagian dari perintah agama. Sehingga karena itu selama tidak terkait dengan perkara haram dan prinsip syariat. Wa akhraja sapa Tirmidzi wa hasana wal hakim wa sahahahu wa Ibnu Majah alaihi salatu wasalam annahu qala saat temannya Kanjeng Nabi pernah menyampaikan hadis ini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, oleh Hakim, Ibnu Majah, paling enggak 3 kitab hadis meriwayatkan. Hadisnya begini, ayyumam ro'atin matat wa zaujuha anharodin takhalat jannah. Ayyumam ro'atin utai endine seorang istri, siapapun seorang istri matat yang meninggal wa zaujuha hale utai suaminya anha saking marah iku rodin ridho, artinya ketika istri itu mati suaminya ridho, tidak ada sesuatu yang mengecewakan, takhalat jannah, maka istri tadi masuk surga. Gampang banget masuk surga itu juga. Pokoknya suaminya puas, selesai. Kan itu aja toh. Yang penting tidak ada persoalan antara relasi suami istri, maka berarti dakhalal jannah. Itu menunjukkan posisi konteksnya, tapi ingat konteksnya ini dalam konteks bagaimana seorang istri bisa menghargai suaminya dan menghormati suaminya. Baik. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bisa direnungkan untuk calon ibu, calon istri, dan para istri yang di rumah. Besok libur karena besok malam lebaran. Besok sudah takbiran, nanti kita akan ngaji lagi malam Senin, Ahad malam Senin. Kemudian Senin paginya kita akan mulai ngaji Al-Adhkar Nawawi. Oke, nanti kitabnya sudah, tolong disampuli. Biar nggak rusak, maksud kitabnya nggak karu-karuan. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tana rabbi 'allimna tanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana rabbana bati alina rabbana fa'na bima lam tana rabbi 'allimna tanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.